Nama lengkapnya Randy Pratama. Usianya baru menginjak 27 tahun ketika ia nekat merantau ke Cina, meninggalkan kampung halaman di pinggiran Surabaya. Berbekal bahasa Mandarin pas-pasan dan semangat hidup yang menggelegak, ia diterima bekerja sebagai sopir pribadi di sebuah perusahaan manufaktur elektronik besar di Guangzhou. Hidupnya jauh dari mewah, ia tinggal di asrama sempit bersama pekerja migran lainnya. Namun Randy bersyukur pekerjaan itu halal dan bisa mengirim uang pulang ke ibunya di Surabaya. Tiap pagi, Randy menjemput bosnya, Zhang Lei, pria berusia 40 tahun dengan jas licin, rambut selalu kelimis, dan gaya bicara cepat, layaknya menyalak. Randy tahu betul, Zhang Lei bukan orang yang ramah. Ia sering bersikap sewenang-wenang bahkan mengumpat. Jika Randy sedikit terlambat, ia hanya menahan diri. Ia paham posisinya. Yang membuatnya bertahan adalah satu sosok, Li Mei, istri Zhang Lei. Sosok Li Mei sangat berbeda jauh dari sang suami. Wanita itu berparas lembut. Tutur katanya halus, dan ia sering menyapa Randy dengan senyum tipis yang hangat. Meski jarang berbicara banyak, Randy bisa merasakan bahwa di balik wajah cantiknya tersimpan kesepian yang dalam. Seringkali Li Mei duduk di bangku belakang sendirian, memandang keluar jendela. Entah memikirkan apa. Sesekali matanya basah, namun cepat ia hapus dengan sapu tangan kecil. Randy tahu ia hanyalah sopir. Tak ada ruang baginya untuk terlibat lebih dari sekadar mengantar dan menjemput. Tapi hatinya perlahan belajar memahami bahasa diam Li Mei. Suatu sore, saat mengantar Li Mei dari klinik akupunktur ke rumah, mobil berhenti di lampu merah. Dalam keheningan, suara Li Mei tiba-tiba terdengar pelan. "Apakah kamu punya keluarga di Indonesia?" Randy menoleh sekilas melalui kaca spion. "Ibu saya di Surabaya. Ayah sudah lama meninggal," jawabnya singkat. Li Mei mengangguk pelan. "Beruntung sekali ibumu punya anak seperti kamu." Itu kali pertama mereka berbicara lebih dari 3 kalimat. Randy tak tahu maksud dibalik ucapan itu, tapi sejak hari itu, ia mulai melihat Li Mei bukan lagi sebagai istri majikannya, melainkan manusia biasa yang juga terluka. Malam itu, di asramanya yang sempit, Randy menatap layar ponsel. Foto ibunya tersenyum, diambil 2 tahun lalu di ladang jagung belakang rumah. Ia menghela napas panjang. Hidupnya belum jelas kemana, tapi ia merasa sesuatu sedang berubah. Hari-hari Randy berlalu dengan rutinitas yang nyaris tak berubah. Pagi menjemput Zhang Lei ke kantor, siang menunggu di parkiran bawah gedung, dan sore mengantar pulang. Sesekali Li Mei ikut serta, biasanya kalau ada acara sosial atau kunjungan keluarga. Namun akhir-akhir ini Zhang Lei jarang mengajak istrinya. Ia lebih sering pergi sendiri, bahkan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Randy tak ingin ikut campur, tetapi sebagai sopir, ia tidak bisa menutup mata. 2 minggu terakhir, ia sering diminta mengantar Zhang Lei ke hotel-hotel mahal. Bukan untuk rapat, melainkan untuk pertemuan pribadi. Yang paling menyakitkan bagi Randy adalah saat ia melihat seorang perempuan muda dengan gaun mini masuk ke mobil bosnya. Duduk di tempat yang biasa diduduki Li Mei, Randy hanya bisa menggenggam setir lebih erat. Satan lebih erat. Suatu malam, hujan deras mengguyur Guangzhou. Randy mengantar Zhang Lei ke hotel bintang 5 yang tampak mencolok di tengah kota. Zhang Lei turun sambil tertawa kecil di bawah payung, bergandengan dengan seorang wanita yang jauh lebih muda. Ia bahkan sempat menoleh dan berkata kepada Randy dengan nada bercanda yang menusuk hati. "Kamu juga harus coba sekali-kali, Randy. Wanita muda bisa bikinmu lupa dunia." Randy hanya mengangguk kecil, tak berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian, saat Randy hendak kembali ke asrama, telepon dari rumah Zhang Lei berdering. Suara Li Mei terdengar di ujung sana, pelan dan bergetar. "Maaf, bisa kamu jemput saya ke klinik di Jalan Nansan? Saya tidak enak badan dan Zhang Lei tidak menjawab." Randy segera berbalik arah. Saat ia tiba, Li Mei duduk di bangku luar klinik mengenakan mantel tipis dan memeluk tubuh sendiri. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Tanpa banyak bicara, Randy membukakan pintu mobil. Li Mei masuk tanpa suara. Dalam perjalanan, suara isak pelan terdengar dari kursi belakang. Randy mengintip melalui kaca spion.
Li Mei mencoba menyembunyikannya, tapi tak berhasil. Randy memperlambat laju mobil. "Maaf, saya lancang," ucapnya hati-hati. "Tapi kalau ada yang bisa saya bantu?" Li Mei hanya menggeleng. "Saya baik-baik saja." Namun Randy tahu itu dusta yang terlalu rapuh. Sesampainya di rumah, sebelum keluar mobil, Li Mei menoleh padanya. Wajahnya masih basah oleh air mata. "Kamu tahu, Randy, kadang saya bertanya-tanya, kenapa saya menikah dengan seseorang yang tak pernah menganggap saya ada?" Randy tak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya Li Mei duduk di mobil lebih lama dari biasanya. Seakan ia tak ingin masuk ke rumah megah yang sepi dan dingin itu. Di hati Randy mulai tumbuh keyakinan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang seseorang yang perlahan meminta untuk diselamatkan. Sejak malam hujan itu, suasana di antara Randy dan Li Mei berubah. Bukan dalam arti yang gamblang, tetapi dalam keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Li Mei jadi lebih sering memanggil Randy untuk keperluan-keperluan kecil, seperti mengantar belanja atau menemani ke klinik tradisional. Zhang Lei tampaknya tak peduli. Ia semakin sibuk dengan urusan pribadi. Pergi pagi, pulang larut malam, sering mabuk, dan kadang tak pulang sama sekali. Pada suatu siang yang mendung, Li Mei meminta Randy mengantarnya ke taman kota yang jarang dikunjungi. Ia mengenakan gaun panjang berwarna pastel dan kacamata hitam besar. Mereka duduk di bangku kayu menghadap danau kecil yang tenang. Tak ada kata-kata selama hampir 15 menit, sampai akhirnya Li Mei berkata lirih, "Apa kamu tahu rasanya hidup dalam rumah besar, tapi merasa seperti tahanan?" Randy menoleh, matanya penuh perhatian. Tetapi ia tetap menjaga sikap. Ia tahu batasnya, tapi tak bisa memungkiri kalau hatinya ikut terlibat. Li Mei melanjutkan, "Zhang Lei dulu pria yang baik, atau mungkin aku hanya terlalu muda dan buta waktu menikah. Aku pikir cinta akan tumbuh setelah pernikahan, tapi yang tumbuh hanya rasa takut dan kesepian." Randy tak menjawab. Ia tahu kadang diam adalah bentuk empati terbaik. Hari-hari berikutnya semakin membuka mata Randy. Ia melihat sendiri bagaimana Zhang Lei membentak Li Mei hanya karena makanan di meja tidak sesuai selera. Pernah suatu malam Randy diminta mengantar Li Mei ke rumah sakit karena tangannya terkilir. Katanya karena terpeleset. Tapi Randy tahu bekas kemerahan di lengan itu bukan akibat jatuh biasa. Puncaknya terjadi saat pesta ulang tahun perusahaan. Li Mei datang dengan gaun elegan, tapi Zhang Lei malah datang bersama wanita lain. Terang-terangan di depan para tamu. Semua tamu berpura-pura tak melihat, tapi tatapan Li Mei kosong. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Randy melihat Li Mei duduk sendiri di beranda, memeluk lutut dan menangis. Diam-diam ia mendekat. "Nyonya, kalau Anda tidak kuat, saya bisa bantu hubungi keluarga Anda," bisiknya lembut. Li Mei menggeleng. "Saya anak yatim, tak ada siapa-siapa. Hanya saya dan rumah kosong itu." Randy tak sanggup berkata apa-apa. Tetapi dalam hatinya ia membuat janji. Jika suatu saat Li Mei memilih pergi dari neraka ini, ia akan ada di sana menemani, bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia yang juga tahu rasanya kehilangan. 2 bulan setelah pesta ulang tahun yang menyedihkan itu, suasana rumah Zhang Lei semakin tak menentu. Suara bentakan kerap terdengar dari dalam rumah. Kadang lemparan barang pecah belah menggetarkan kaca jendela. Para pekerja rumah tangga satu persatu mengundurkan diri. Hanya Randy yang bertahan, bukan karena gaji, tapi karena ada seseorang yang ingin ia lindungi. Suatu pagi, Li Mei turun ke garasi dengan wajah pucat dan mata sembab. Randy yang sedang membersihkan mobil buru-buru membukakan pintu. Ia melihat koper kecil di tangan wanita itu. "Kita kemana, Nyonya?" tanyanya perlahan. "Hotel dekat kawasan Tianhe. Saya butuh tempat tenang sementara." Randy tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menjalankan tugasnya meski hatinya resah. Di tengah perjalanan, Li Mei akhirnya bicara. "Saya menemukan foto-foto di ponsel Zhang Lei. Dia tak hanya selingkuh, dia juga punya anak dari perempuan lain. Sudah 2 tahun mereka tinggal di apartemen yang dia biayai." Randy mencengkeram kemudian lebih erat. "Saya bukan wanita suci, Randy, tapi saya tidak sebodoh yang dia kira.
Saya mengalah, bertahan demi nama baik, demi harga diri. Tapi saya sudah lelah. Lanjutnya dengan suara yang kini mulai tegas. Sesampainya di hotel, Li Mei menyerahkan kunci rumah dan semua kartu yang biasa ia bawa kepada Randy. Mulai hari ini saya tak akan kembali ke rumah itu. Kamu juga bebas mencari pekerjaan lain. Aku tak akan tahan kalau kamu terlibat lebih jauh. Randy menatapnya lama lalu menggeleng pelan. Saya di sini bukan cuma karena pekerjaan, Nyonya. Sejak awal saya tahu Tuhan tidak mempertemukan kita hanya untuk sekadar antar jemput. Mata Li Mei berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Untuk pertama kalinya, dia merasa seseorang bicara kepadanya bukan karena jabatan. Bukan karena nama belakang Zhang, tapi karena ketulusan. Hari-hari berikutnya, Randy datang setiap pagi ke hotel membawa makanan hangat dan sesekali membelikan bunga segar. Hubungan mereka tumbuh dalam sunyi yang penuh pengertian. Li Mei tak pernah secara gamblang menyatakan apapun, tapi pelan-pelan dia membiarkan Randy masuk ke ruang hidupnya yang selama ini penuh duka. Sampai suatu pagi, di sebuah taman kecil dekat hotel di bawah pohon sakura yang mulai berbunga, Li Mei memandang Randy dan berkata pelan, "Saya sudah ajuin gugatan cerai kemarin, dan saya ingin mulai hidup baru. Tapi saya tak bisa sendiri." Randy menatapnya, matanya tak berkedip. "Saya takkan biarkan Nyonya berjalan sendiri lagi, saya janji." Hari itu langkah mereka tak lagi berdiri di garis abu-abu. Mereka memilih, dan meski dunia mungkin tak merestui cinta, mereka telah menemukan keberanian pertama mereka. Perceraian Zhang Lei dan Li Mei selesai lebih cepat dari yang diduga. Meski awalnya Zhang Lei menolak keras dan sempat mengancam akan menghancurkan reputasi Li Mei, pada akhirnya dia menyerah ketika bukti perselingkuhan dibawa ke meja hukum oleh pengacara Li Mei. Ia melepaskannya, tapi tidak dengan tenang. Ada kebencian di mata Zhang Lei, terutama saat mendengar bahwa sopir lamanya, Randy, masih mendampingi mantan istrinya. Setelah perceraian, Li Mei pindah ke apartemen sederhana di tepi kota. Ia meninggalkan kemewahan status sosial dan nama keluarga Zhang, tapi ia merasa jauh lebih hidup. Randy pun memilih tinggal di kamar sewaan kecil di gedung yang sama, agar selalu dekat jika dibutuhkan. Hubungan mereka tumbuh kini tanpa bayang-bayang rasa bersalah. Namun dunia luar tak semudah hati mereka. Tetangga mulai membicarakan wanita Tionghoa, mantan istri konglomerat, menjalin hubungan dengan pemuda Indonesia yang dulunya hanya sopir. Beberapa teman lama Li Mei menjauh. Ponselnya sepi undangan. Ia kehilangan jaringan sosial, tapi ia tetap tersenyum saat Randy duduk menemaninya makan malam sederhana, atau saat mereka berjalan kaki berdua tanpa dijaga sopir dan asisten rumah tangga. Rintangan datang dari segala arah. Randy sempat ditolak memperpanjang izin tinggal oleh pihak imigrasi. Zhang Lei diam-diam memblokirnya. Ia dituduh menyalahgunakan visa kerja dan dilarang bekerja kembali sebagai sopir profesional. Namun Randy tidak menyerah. Dengan bantuan seorang teman Indonesia yang bekerja sebagai penerjemah, ia mengajukan banding dan memulai proses pengajuan visa pasangan. Di tengah tekanan itu, mereka memutuskan menikah secara resmi di kantor sipil dengan saksi seadanya. Tidak ada pesta, tidak ada gaun mewah, tapi di mata Li Mei hari itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka dilengkapi dengan kabar mengejutkan. Li Mei hamil. Tangis haru pecah di ruang kecil apartemen mereka. "Saya pikir usia saya sudah terlalu lewat untuk ini," bisik Li Mei sambil menggenggam tangan Randy. "Tapi mungkin ini hadiah atas semua keberanian kita." Randy mencium punggung tangannya. Matanya tak kuasa menahan air mata. Ia datang ke Cina hanya sebagai TKI, sopir, tapi kini ia memiliki rumah, cinta, dan sebentar lagi seorang anak. Namun jauh di ujung sana, Zhang Lei belum selesai. Ia menyimpan amarah dan mulai mencari cara untuk merebut kembali reputasinya, serta merusak apapun yang membahagiakan mantan istrinya. Kebahagiaan Randy dan Li Mei perlahan tumbuh seperti tunas kecil yang menyembul dari tanah keras. Mereka rutin kontrol ke rumah sakit, menghias kamar kecil untuk calon bayi, bahkan mulai membuat rencana bisnis kecil berupa jasa catering rumahan yang menggabungkan masakan Cina dan Indonesia. Meski hidup sederhana, senyum Li Mei kini jauh lebih terang dibanding masa-masa ketika tinggal di rumah megah Zhang Lei. Namun kedamaian mereka tak berlangsung lama.
Suatu pagi, Randy menerima surat dari imigrasi. Izin tinggalnya kembali dipertanyakan, kali ini dengan tuduhan palsu, pemalsuan dokumen pernikahan, dan pengajuan visa non-prosedural. Stempel merah besar bertuliskan pending deportasi, membuat tubuh Randy gemetar. Lee Mei segera menghubungi pengacaranya. Namun mereka menemukan bahwa orang di balik laporan itu tak lain Zhang Lei. Mantan suaminya masih memiliki koneksi luas, baik di kalangan bisnis maupun pejabat daerah. Zhang Lei merasa dipermalukan karena mantan istrinya menikah dengan pria kelas bawah. Dan kini ia ingin balas dendam. Tidak peduli lagi padaku, ujar Lee Mei sambil berinang air mata. Tapi dia ingin membuktikan bahwa aku salah memilih, bahwa cinta itu lelucon. Di tengah tekanan mental dan proses hukum yang berbelit, kehamilan Lee Mei mulai terganggu. Ia mengalami pendarahan ringan akibat stres. Dokter menyarankan bed rest total dan menjauhi stresor apapun. Randy, meski hatinya berkecamuk, memilih menenangkan istrinya dan memikul beban sendirian. Ia menghubungi komunitas WNI di Cina, menceritakan kisahnya ke media sosial diaspora Indonesia. Hingga akhirnya, kisah mereka mulai menarik simpati publik. Banyak netizen mengecam tindakan Zhang Lei dan memberi dukungan moral kepada Randy dan Lee Mei. Namun Zhang Lei tak berhenti. Ia mencoba menyuap pengacara mereka, menekan rumah sakit tempat Lee Mei memeriksakan diri, hingga mengancam akan menggugurkan pernikahan mereka secara hukum. Dia itu hanya sopir. Kalian mempermalukan darah Tionghoa, ucapnya di hadapan media yang merekamnya. Secara diam-diam, video itu kemudian viral. Titik balik terjadi saat seorang mantan mitra bisnis Zhang Lei muncul ke permukaan dan mengungkap kebobrokan pria itu. Penyuapan, penggelapan pajak, bahkan kasus kekerasan rumah tangga. Bukti itu cukup untuk membuka penyelidikan resmi oleh pihak berwenang. Randy dan Lee Mei dipanggil sebagai saksi. Meski Lee Mei harus datang dengan kursi roda karena kehamilannya yang semakin rentan, ia memilih tampil di depan hakim, menatap Zhang Lei dengan tatapan penuh luka, namun juga penuh keberanian. Aku dulu takut padamu, ujarnya tegas. Tapi kini aku punya alasan untuk melawan, bukan hanya demi aku, tapi demi anakku dan pria yang mencintaiku tanpa syarat. Ruang sidang hening. Zhang Lei tak bisa lagi sembunyi. Ia ditahan malam itu juga. 3 bulan setelah persidangan yang menggemparkan itu, Zhang Lei resmi dijatuhi hukuman atas berbagai pelanggaran hukum yang ia lakukan, dari penyuapan hingga pencemaran nama baik. Dunia bisnis yang dulu berada di bawah kekuasaannya kini menjauh darinya. Ia tak lagi jadi sosok yang ditakuti, melainkan simbol kehancuran karena kesombongan dan kebencian. Sementara itu, kehidupan Randy dan Lee Mei perlahan pulih. Kasus deportasi Randy dibatalkan, dan ia malah mendapatkan visa tinggal tetap sebagai pasangan sah Lee Mei. Bahkan komunitas lokal yang dulu mencibir mereka kini mulai membuka diri. Terutama setelah media besar di Cina dan Indonesia menyorot kisah mereka sebagai cinta yang tak terbeli oleh status. Pada awal musim semi, Lee Mei melahirkan seorang bayi laki-laki sehat. Mereka menamainya Harapan. Bayi itu lahir di tengah sinar matahari pagi di sebuah rumah sakit kecil, tempat para perawat menyambutnya dengan hangat. Randy menangis memeluk anaknya, sementara Lee Mei menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Dulu aku pikir hidupku berakhir setelah bercerai, tapi ternyata hidupku baru dimulai. Setelah kelahiran, Randy dan Lee Mei memutuskan pindah ke daerah yang lebih tenang di luar kota Guangzhou. Mereka membeli rumah mungil dengan hasil tabungan dan bantuan dari komunitas WNI, serta sumbangan dari kampanye dukungan online yang sempat viral. Rumah itu sederhana tapi penuh tawa dan kehangatan. Usaha catering kecil mereka berkembang. Masakan fusion Cina-Indonesia buatan Lee Mei dengan sambal buatan Randy menjadi favorit pelanggan setempat. Mereka memberi nama bisnis itu Dua Rasa Satu Hati. Randy juga aktif dalam komunitas sosial, membantu TKI-TKI baru yang datang ke Cina agar tidak terjebak dalam eksploitasi. Ia tahu dirinya dulu hanyalah seorang sopir, tapi kini ia adalah ayah, suami, dan manusia yang tahu nilai perjuangan. Suatu malam setelah menidurkan bayi mereka, Randy duduk di balkon bersama Lee Mei. Mereka memandang bintang di langit. "Pernah bayangkan hidup akan seperti ini?" tanya Randy. Lee Mei menggeleng pelan sambil menyandarkan kepala di bahunya.
Tidak pernah, tapi aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita dari jalan yang tak disangka. Mereka tak punya segalanya, tapi mereka punya cinta yang tumbuh dari luka, keberanian, dan ketulusan. Dan bagi mereka berdua, itu lebih dari cukup.